Ini berasal dari tanaman ini berasal habitatnya dari Amerika. Jadi ini kalau misalkan nama ilmiahnya itu Proserpinaca palusris cuba. Nah ini seperti ini teman-teman nih. Ini darat ya, atau disebut dengan emersad. Nah ini daratnya seperti ini ya. Nah kayak gini nih. Ini disebut dengan indukan. Nah ini teman-teman, saya karungin yang tadi saya jalan-jalan di sebelah tempat kerja, tepatnya di puskesmas, tapi tidak sengaja saya coba zaman dulu beberapa bulan ke belakang itu saya tabur-taburin tanaman ini, ternyata cukup segar ya. Mungkin berbedanya kalau misalnya penghobi sengaja untuk menanam, kadang-kadang tidak cocok dengan tanahnya dan pertumbuhannya juga kadang-kadang jadi mati. Tapi kalau misalnya kita tidak sengaja untuk menanam tanaman tersebut, ya hasilnya seperti ini. Ini saya nggak sengaja untuk menaburkan di belakang kantor, tapi ternyata pertumbuhannya sangat subur. Nah, ini di sini ada beberapa tanaman yang cukup lumayan kalau misalkan teman-teman penghobi ini suka dengan dead style. Jadi dia lebih mengutamakan tanaman-tanaman yang berwarna-warna. Nah ini rekomendasi untuk tanaman-tanaman untuk pemula ya. Saya coba untuk merekomendasikan beberapa jenis tanaman yang teman-teman kalau mau coba tanpa karbon dioksida. Ini nih yang tadi ya kita ambil ya. Ini namanya palusris cuba. Ini berasal dari tanaman ini berasal habitatnya dari Amerika. Jadi ini kalau misalkan nama ilmiahnya itu Proserpinaca palusris cuba. Nah ini seperti ini teman-teman nih. Ini darat ya, atau disebut dengan emersad. Nah ini daratnya seperti ini ya. Nah kayak gini nih. Ini teman-teman, saya sengaja bawa ini adalah indukan. Nih kayak gini. Jadi sebetulnya pada dasarnya tanaman-tanaman stem dari aquascape itu tipenya itu mengarpet ya. Jadi dia pertumbuhannya itu di sini. Nah tanda-tandanya seperti ini nih. Dia ada kayak ada ini ya, seperti Rotara samosir ya. Jadi dia kayak ada ini ya, bola-bola kayak gitu lah. Saya nggak ngerti juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga misalkan mau hunting juga kayaknya mungkin ini ada kayaknya di Indonesia, tapi ini habitatnya memang di Amerika ya, tapi di Indonesia saya yakin sih ada sih. Nah tipenya seperti ini. Ini yang indukannya kayak gini. Jadi dia naik ke atas. Yang dibutuhkan biasanya untuk penghobi itu yang seperti ini jadinya nih. Ini anak-anakannya. Tapi kalau ini indukan dia pasti pertumbuhannya dari sini. Jadi ini juga calon-calon indukan, calon-calon anak-anak itu dari sini nih. Ini tipe-tipe dari palusris cuba kayak gini teman-teman. Ini darat ya. Tadi yang saya ambil di belakang kantor. Nih kayak gini ya. Nah di sini juga saya punya yang sudah saya budidaya menjadi air. Ini nih. Nah, ini yang sudah airnya teman-teman. Jadi dia, nih, kalau teman-teman menanam palusris cuba ini dalam keadaan low budget atau tanpa karbon dioksida dengan pencahayaan yang low atau medium, dia tidak keluar warnanya. Jadi warnanya itu seperti ini. Jadi agak kemerah-merahan. Tapi kalau teman-teman mencoba untuk lightingnya itu lebih high, dia akan memerah. Jadi palusris cuba itu maksimal pertumbuhan dengan karbon dioksida itu merah. Tapi karena saya ini tidak memakai karbon dioksida, tidak memakai CO2, tidak memakai pencahayaan yang tinggi, jadi hasilnya seperti ini, kurang maksimal tuh. Ini ya teman-teman ya hasilnya ya. Karena kalau berbicara memakai CO2 itu sudah bukan bahasan lagi, tidak ada tantangan buat kita nih.
Jadi perbedaannya cukup agak berbeda ya. Nah, antara kehijauan Palusi scuba ini darat, ini sudah air dalam keadaan tanpa karbon dioksida dengan pencahayaan medium, bisa dikatakan low ya. Nah, ini Palusi scuba. Tapi kalau misalkan teman-teman ini bisa high, cakep ini bisa merah warnanya. Ya, ini kalau misalkan teman-teman kalau mau coba untuk pemula-pemula yang memang tidak mengandalkan karbon dioksida, bisa. Nanti hasilnya seperti ini, tidak memerah ya. Itu dari Palusi scuba ya. Kemudian yang tadi saya ambil di belakang tempat kerjaan itu ada lisimasia. Kalau saya baca di googling, ini berasal dari Eropa ya. Cuman saya kayaknya pernah lihat gitu di Indonesia pun, dan juga di sini ada ya. Jadi perbedaannya saya akan coba untuk memperlihatkan perbedaan dari darat dan air. Nih kayak gini. Mungkin teman-teman bisa melihat perbedaan dari darat dan air. Seperti ini. Warnanya akan berbeda. Jadi ini darat, ini air ya. Coba perhatikan teman-teman, ini darat, ini air. Kehijauannya akan berbeda ya. Nah, ini kenapa? Nah, ini juga sama, tanpa mengandalkan karbon dioksida dan pencahayaan ini medium. Sementara yang dibutuhkan oleh lisimasia ini pencahayaannya itu highlight. Makanya kalau misalkan highlight warnanya akan seperti ini ya. Tapi kalau misalkan untuk medium atau low akan seperti ini. Tapi rekomendasi banget buat para pemula, ini cukuplah lumayan kuat kalau mau memakai tanaman yang stem. Untuk pemanis bisa memakai lisimasia ini. Oke. Ini juga bisa untuk digunakan untuk paludarium, tapi darat ya, yang seperti ini ya. Nah, itu teman-teman ada dua untuk pembahasan yang tadi saya coba untuk merekomendasikan untuk teman-teman para pemula. Teman-teman bisa memakai Palusi scuba yang ini. Oh ya, ini Palusi scuba, ini daratnya, atau memakai lisimasia ya. Jadi ini hanya untuk pemanis saja, bukan untuk tanpa karpet atau untuk midground atau background. Kalau mau pun juga silahkan, tapi saya rekomendasikan hanya untuk pemanis. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal atau misalkan wawasan buat teman-teman di rumah. Silahkan teman-teman mencobanya, dan boleh untuk membudidayakannya, melestarikannya, tapi dengan membeli yang darat dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.